Beli barang di sini aman gak ya kira-kira? Coba beli deh. Aku Zizu. Oh, aku Fayas. Yang itu Amel. Dia hobinya beli barang online. Wih, keren. Udah aku bayar. Besok bisa nih aku pamerin ke teman-teman. Keren banget Mel outfitnya. Ya dong, ini Gitu kali ya. Gak tahu deh kali ya. Itu mah tokonya penipu. Paling ntar juga nyesel. 6.5 hours later. Duh, kok lama banget ya barangnya nyampe? Coba kontak penjualnya dulu aja deh. Tapi kok cuman checklist satu aja? Apa iya aku diblokir? Angkat dong, angkat. Gak dibilang juga apa. Penipu. Makanya hati-hati kalau beli barang online. Juga cek terasa apa enggak tokonya. Kalau dia sudah hilang, ya cuma bisa meretap nasib. Yaudah, gue begitu dah. Ya. Kejadian seperti ini sering terjadi di sekitar kita. Dalam hukum pidana, ini disebut tindak pidana penipuan. Penipuan bukan hanya sekedar soal uang, tapi bagaimana cara seseorang menggunakan kebohongan untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Hukum hadir untuk melindungi kita semua dari hal seperti ini. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tindak pidana kejahatan terhadap benda. Mari kita simak videonya bersama-sama. Dalam KUHP lama, penipuan diatur dalam pasal 378, yang mana berbunyi, barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, maka ia bersalah melakukan penipuan. Artinya, ada beberapa unsur penting dalam penipuan, yaitu yang pertama, ada maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, ada tipu muslihat atau kebohongan. Yang ketiga, ada korban yang menyerahkan barang karena tertipu. Dan yang terakhir, akibatnya pelaku memperoleh keuntungan yang bukan haknya. Contoh dari penipuan ini bisa kita lihat dari lingkungan sekitar kita, seperti penipuan online, lowongan kerja palsu, arisan bodong, atau investasi abal-abal. Memang ada ya orang lain yang ingin memperoleh keuntungan dengan cara menipu orang lain. Di dalam KUHP lama, pasal tentang penipuan sudah diatur sejak masa kolonial Belanda. Aturan ini terdapat di dalam bab 25 yang membahas tentang kejahatan terhadap harta kekayaan. Walaupun terbilang sederhana, rumusannya masih relevan hingga saat ini, karena ia memiliki tujuan utama untuk melindungi masyarakat dari tipu daya yang dapat merugikan orang lain. Seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman, bentuk penipuan pun ikut bertransformasi juga. Kalau dulu, penipuan dilakukan secara langsung dan tatap muka. Kini, banyak penipuan yang terjadi melalui media digital, seperti pesan singkat, email, bahkan media sosial. Coba deh, kamu pasti pernah dapat pesan, memenangkan hadiah. Padahal kan, kamu tidak pernah ikut undian. Nah, itulah contoh nyata dari penipuan modern. Bentuk lama yang dikemas dengan cara yang baru. Dalam KUHP baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, aturan tentang penipuan diatur pada pasal 49. Bunyinya, setiap orang yang dengan maksud menggunakan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi piutang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Aturan ini kemudian diperluas tidak hanya mencakup benda fisik, tapi juga aset digital dan transaksi elektronik. Artinya penipuan ini terjadi lewat platform digital, seperti jual beli online atau investasi palsu, bisa dijerat hukum pidana dengan dasar yang lebih kuat. KUHP baru menegaskan bahwa perlindungan hukum kini menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat modern. Jadi siapapun yang melakukan tipu daya di dunia digital tetap bisa dikenakan pidana penipuan.
Menurut kamu, dengan KUHP baru ini, apakah penegakan hukum terhadap penipuan online jadi lebih kuat? Di awal tadi, teman-teman semua sedang menyaksikan case metode terjadinya penipuan melalui media sosial digital. Kasus tersebut sudah sangat jelas termasuk ke dalam bentuk penipuan. Berdasarkan pasal 492 KUHP baru, pelaku dapat dipidana dikarenakan telah menggunakan tipu muslihat untuk mengecoh orang lain agar membeli barang yang sebenarnya tidak dijual. Kasus seperti ini mengajarkan kepada kita bahwasanya rasa kepercayaan merupakan hal yang sangat penting, namun tidak lupa juga diimbangi dengan prinsip kehati-hatian. Jadi, sebelum kalian semua membeli barang-barang di toko online, pastikan penjualnya betul-betul terpercaya ya. Nah, dari pembahasan tadi kita tahu bahwa penipuan bukan hal sepele. Setiap tindakan kebohongan yang merugikan orang lain bisa berujung pada pidana. Baik itu dilakukan secara langsung ataupun melalui media digital, semuanya punya konsekuensi hukum. Jadi, mulai sekarang, mari kita lebih berhati-hati dalam bertransaksi dan jangan mudah percaya pada janji-janji manis yang tidak masuk akal. Karena hukum tidak hanya menghukum pelaku, tapi juga mengajarkan kita untuk lebih waspada dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, kejujuran adalah kunci kita bebas dari jerat hukum. Salam keadilan. Ku sadar kau kian jauh, tinggalkan aku yang rapuh. Angin kencang membawa kau jauh ke sana, kau hilang terus tanpa kabar.